Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Masih pada sehat ya? Doakan kalian masih dalam keadaan yang sehat. Baik, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita tentang statistika. Bagian yang keempat kita akan pelajari ukuran penyebaran kumpulan data. Nah, kita mulai langsung pelajarannya nih. Oke, yang pertama yang harus kita pelajari adalah jangkauan data. Jangkauan data itu apa sih? Jangkauan data, nanti dilambangkan dengan huruf J, itu selisih antara datum terbesar dengan datum terkecil. Nah, jadi data terbesar, datum ya, wakil dari data terbesar dikurangin wakil dari data terkecil. Kemudian setelah itu kita akan belajar tentang jangkauan antar kuartil atau nanti bisa diistilahkan juga hamparan. Itu didefinisikan sebagai selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Jadi nanti H itu sama dengan Q3 kuartil atas dikurang Q1 kuartil bawah. Selanjutnya ada yang namanya simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil sendiri diartikan sebagai setengah dari jangkauan antar kuartil. Jadi QD itu nanti simpangan kuartil lambangnya QD itu sama dengan setengah dari H. Setengah dari Q3 dikurang Q1. Nah, biar lebih mudah, rumus-rumus ini kita akan gunakan langsung di latihan soalnya aja. Baik, perhatikan sini. Tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data berikut. Nah, untuk menjawab soal ini, kita biasakan kita urutkan dulu datanya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini kita udah urutkan ya datanya nih. Jangan sampai selip nih adik-adik untuk mengurutkan datanya. Nanti kalau sampai selip, biasanya nanti ngitungnya juga salah. Nah, kemudian kita udah dapat nih, berarti data terkecilnya 41, data terbesarnya 54. Langsung kita jawab. Yang pertama, jangkauan sama dengan data terbesar 54 dikurang data terkecil 41 sama dengan 13. Selesai ya. Kemudian kita jawab juga yang kedua, jangkauan antar kuartil. H, hamparan ya. Sama dengan Q3 dan dikurang Q1. Nah, berarti kita harus cari kuartilnya dulu. Nah, seperti kita pakai rumus pelajaran sebelumnya untuk mencari kuartil di kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, kalau kita gunakan itu nanti kita akan dapat adik-adik nanti di sinilah Q2. Kita dapat di sini Q2. Nah, kemudian dengan rumus yang waktu itu juga nanti kita dapat Q1 itu di sini. Nah, Q1. Nah, berarti ini nanti sama dengan 45 plus 46 per 2. Kemudian nanti kita dapat juga Q3 itu ada di sini. Q3 yaitu sama dengan 50 plus 51 per 2. Nah, setelah kita dapat Q1 dan Q3-nya, kita masukin ke sini. Berarti Q3 sama dengan ini 50,5 dikurang 45,5 sama dengan 5. Udah dapat nih. Jadi jangkauannya 13, jangkauan antar kuartilnya 5. Kemudian kita jawab yang ketiga, simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil QD sama dengan setengah H. Langsung aja kita jawab sama dengan setengah dikali 5 sama dengan 5 per 2. Kalau mau dijawab dalam bentuk desimal juga boleh nih. 2,5. Nah, ini juga benar. Nah, sampai sini paham ya adik-adik ya? Nah, yang penting itu kalian apalin rumusnya. Jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Nah, kalau kalian udah hafal rumusnya, mudah nanti ngerjainnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ada yang masih kita harus pelajarin, yaitu tentang yang pertama, simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata itu apa sih? Nah, simpangan rata-rata dari data X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn itu didefinisikan sebagai, nah ini lambangnya nanti SR. Itu sama dengan sigma mutlak dari XI dikurang X bar. Ini XI ini masing-masing datum ini, X bar ini adalah rata-rata dibagi dengan N. Dengan N-nya banyak data. Gitu ya. Nanti kita contohin langsung di latihan soal biar lebih mudah. Kemudian ada yang namanya ragam atau varians. Ragam atau varians
dari data X1, X2 sampai Xn ini didefinisikan sebagai R, nanti lambangnya itu sigma atau jumlah kuadrat dari masing-masing datum dikurangin rata-rata. Kemudian kita bagi dengan N, yaitu banyak data. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya simpangan baku. Nah, kalau simpangan baku ini mudah nih, lambangnya S. Nah, sama dengan akar dari R. Jadi kita cari R dulu, kemudian kita akarin, kita dapat simpangan baku. Nah, rumus-rumus ini adik-adik harus kalian hafalin atau kalian pahami dengan baik supaya nanti ketika ada soal untuk menghitung simpangan rata-rata, ragam, atau simpangan baku nggak kesusahan. Nah, biar lebih paham dengan makna rumus ini, kita langsung mulai aja nih di latihan soalnya. Oke, perhatikan. Tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data berikut. Nih datanya 4, 5, 6, 7, 8, 6. Pertama kita cari dulu rata-ratanya. Rata-rata ini kita cari nih datanya. Rata-rata atau rataan dari data ini. Jadi kita tambahin ya. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 6 bagi 6. Nah, kita dapat rata-ratanya 6. Gitu ya. Dari sini ya rata-ratanya itu biar mudah ya. Rata-rata itu sama dengan 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 6 per 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 6. Didapatlah rata-ratanya 6. Nah, setelah dapat rata-rata 6, sekarang kita cari simpangan rata-rata. Rumusnya kita tulis dulu. Nah, simpangan rata-rata sama dengan sigma dari mutlak XI dikurang X bar per N. XI itu ini ya adik-adik ya, 4, 5, 6, 7, 8, dan 6. Nah, jadi kita tulisnya sama dengan mutlak 4 dikurang 6. 4 itu ini, data pertama ini, dikurang 6 itu rata-ratanya. Jadi 4 kurang 6 ditambah mutlak 5 kurang 6, ditambah 6 kurang 6, ditambah mutlak 7 kurang 6, tambah seterusnya sampai yang terakhir mutlak 6 dikurang 6 per 6. Sama dengan ini 4 dikurang 6 min 2. Dimutlakin 2 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 2 tambah 0 per 6. Sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Nah, jadi simpangan rata-rata data ini adalah 1. Nah, gitu adik-adik gunakan rumusnya. Kemudian kita lanjut cari ragam atau varians. Nah, ini data yang tadi. Kita jawab tadi udah dapat ya rata-ratanya 6. Kemudian kita cari sekarang ragam atau varians. Ragam atau varians itu sendiri kan rumusnya ini. Jumlah dari atau sigma dari kuadrat masing-masing data dikurangin rata-rata per N. Banyak data. Jadi langsung kita tulis. Sama dengan 4 dikurang 6. 4 dikurang 6 kuadratin. Tambah 5 kurang 6 kuadratin. Tambah 6 kurang 6 kuadratin. Seterusnya sampai tambah 6 kurang 6 lagi kuadratin per 6. 6 itu bukan rata-rata ya adik-adik ya. 6 yang di bawah ini. Tapi banyak datanya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kemudian sama dengan 4 kurang 6 min 2. Min 2 kuadrat 4. 5 kurang 6 min 1 dikuadratin 1. 6 kurang 6 0 kuadrat 0. 7 kurang 6 1 kuadrat 1. 8 kurang 6 2 dikuadratin 4. 6 kurang 6 0 dikuadratin 0 per 6. Sama dengan 10 per 6 sama dengan 5 per 3. Nah, ini mau dibuat jadi desimal juga boleh. Kalau mau dibuat pecahan aja juga boleh. Itu. Setelah itu kita dapat, udah selesai nih untuk ragam atau variansnya. Yaitu sama dengan 5 per 3. Kemudian kita jawab yang terakhir. Yang terakhir tadi kita diminta cari simpangan baku. Nah, simpangan baku sendiri sama dengan rumusnya akar dari R. Sama dengan, ya udah, akar dari 5 per 3. Nah, ini gak usah dihitung nih. Karena biasanya kalau di sekolah itu kalian dilarang, ya tidak diperkenankan menggunakan kalkulator. Jadi ya udah biarin gini aja. Sama dengan simpangan bakunya akar 5 per 3. Nah, itu adik-adik tentang ukuran
penyebaran kumpulan data, yaitu ada yang tadi namanya simpangan jangkauan data, jangkauan antar kuartil, kemudian simpangan kuartil, kemudian simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Nah, rumus-rumus yang tadi itu yang harus kalian eh, hafalkan, biar nanti saat mengerjakan ulangan misalnya kalian nggak kesulitan lagi. Nah, adik-adik, untuk pelajaran kali ini sampai sini dulu tentang statistika ini. Semoga materinya kalian bisa pahami dengan baik. Ingat pesan kakak, tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.